Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan dengan NIM lahir 158. Saya dari kelompok 14 pada tutorial statistika 2. Sini saya akan menjelaskan mengenai tugas minggu dari modul kelima. Oke, kita langsung masuk ke soalnya. Yang pertama itu, suatu penelitian dilakukan untuk membandingkan tingkat kepuasan pelanggan antara pengguna pelayanan transportasi online A dan transportasi online B. Skor kepuasan diukur dalam skala 1 sampai 10, semakin tinggi skor semakin puas. Dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 5%. Selidikilah apakah terdapat perbedaan tingkat kepuasan pelanggan antara kedua layanan transportasi tersebut. Di sini jadi ada datanya ya, tingkat kepuasannya. Kita langsung masuk ke RSTU-nya aja. Oh ya, dihitung salah satu itu masuk ke uji Mann Whitney karena ingin melihat perbandingan antara dua kelompok data yang saling independen. Untuk hal itu tidak ada perbedaan tingkat kepuasan dan H1 itu sama dengan ada perbedaan tingkat kepuasan. Kita langsung masuk ke studionya. Sudah membuat sintaksnya. Ini dia. Oke. Pertama di sini kita input dulu. Kita buat dulu kelompoknya. Pesan pelanggan, ada transportasi A, ada transportasi B. Ini jumlahnya 10 dan ini jumlahnya 8. Lalu nilainya kita masukin juga nih ada 8,5. Pokoknya sesuai yang ada di soal sini. Sini. Lalu ada sintaks data. Ini itu untuk menggabung data frame untuk menggabungkan data ke data frame. Lalu di sini di membagi data, di split datanya. Lalu kita pakai sintaks ini untuk uji Mann Whitney. Langsung aja kita running. Hasilnya itu ada di angka 0,005227. Nah, karena p-value-nya lebih kecil daripada taraf signifikansinya, berarti 0 ditolak, yang berarti terdapat perbedaan tingkat kepuasan antara dua layanan transportasi tersebut. Lalu kita masuk ke Minitab-nya. Sudah membuat juga datanya. Oke. Di sini pertama itu ada uji Mann Whitney. Kita masuk ke start, lalu kita pilih non parametrik, kita pilih yang Mann Whitney. Untuk first sampel kita pilih transportasi A dan second sampel transportasi B. Kita klik OK aja. Di sini terdapat hasilnya itu 0,001. Yang berarti sama kayak yang ada di ini RStudio, cuma dia hasilnya 0,5227 sama. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah metode pembelajaran memengaruhi tingkat pemahaman mahasiswa pada mata kuliah statistika. Penelitian melibatkan 300 mahasiswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka, hybrid, dan daring penuh. Tingkat pemahaman mahasiswa diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Hasil pengamatan disajikan pada tabel berikut. Berdasarkan data tersebut, lakukan uji pada tingkat kepercayaan 95% untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi tingkat pemahaman mahasiswa berdasarkan metode pembelajaran yang digunakan. Oke, di sini udah ada tabelnya, tabel frekuensi observasi tingkat pemahaman mahasiswa berdasarkan metode pembelajaran. Di sini juga ada tingkat pemahamannya, ada tinggi, sedang, rendah. Lalu ada metode pembelajaran juga. Kita masuk ke RStudionya. Itu oh ya, ini masuk ke uji chi-square dikarenakan dia tuh ingin membandingkan frekuensi yang diperoleh dari observasi sebelumnya dengan frekuensi yang diharapkan. Untuk hal itu sama dengan tingkat pemahaman tidak bergantung pada metode pembelajaran. H1-nya itu tidak tingkat pemahaman bergantung pada metode pembelajaran. Lalu kita masuk ke RStudionya. Di sini kita masukin dulu matriks, bentuk matriks. Nilai yang ada di soal tadi, ini jumlah mahasiswa tiap kategori tingkat pemahamannya. Lalu N-row sampai dengan 3 itu terdapat 3 matriks, yaitu tatap muka, hybrid, dan daring penuh. Lalu ada dim names. Ini untuk nama listnya. Oke, lanjut. Ini tuh
sintaks untuk melakukan uji chi-square. Jadi kita running. Oke, hasilnya keluar itu 0,2113, yang dimana p-value itu lebih kecil daripada tingkat kepercayaan. Berarti H0 ditolak, yang berarti tingkat pemahaman bergantung pada metode pembelajaran. Lalu kita masuk ke nilai type-nya. Lalu chi-square, kita ke start, non parametrik, kita pilih yang table, lalu chi-square ini. Kita pilih ke summary data dan lalu untuk kolomnya ini dari tinggi sampai rendah. Bisa kita klik OK. Nah, keluarnya hasil 0,021 sama seperti yang ada di studio. Lanjut ke nomor 3. Sebanyak 28 pasien berpartisipasi dalam suatu penelitian mengenai efektivitas terapi untuk menurunkan tingkat stres. Para pasien dibagi secara acak dalam 4 kelompok, yaitu terapi musik, yoga, meditasi, dan konseling psikologis. Setelah terapi selesai, skor penurunan tingkat stres setiap pasien dicatat dengan taraf signifikansi 0,05. Uji apakah 4 jenis terapi tersebut memiliki tingkat efektivitas yang sama. Dan ini ada tabelnya, tabel skor penurunan tingkat stresnya berdasarkan setiap metodenya. Lalu kita masuk ke kenapa ini masuk. Jadi ini masuk ke dalam uji kruskal Wallis karena terdapat lebih dari 2 variabel independen. Karena itu, 4 jenis terapi memiliki tingkat efektivitas yang sama, lalu satu itu minimal ada 1 jenis terapi yang memiliki tingkat efektivitas yang berbeda. Kita langsung masuk ke RStudio-nya. Di sini itu kita input aja data dari setiap kelompoknya, ada terapi musik, yoga, meditasi, dan konseling psikologis. Lalu kita ketik kruskal.test, lalu masukin list apa aja datanya yang kita perlukan. Itu sintaks untuk kruskal Wallis. Oke, kalau udah kita running aja. Nah, hasilnya itu ada di 8,567 dikali 10 pangkat min 5. Nah, yang berarti nilai p-value itu lebih kecil juga daripada taraf signifikansi, maka 0 ditolak, yang dimana artinya itu ada jenis terapi memiliki tingkat efektivitas yang berbeda. Kita masuk ke mini tab sekarang. Mini tab-nya kita ke start, lalu kita dalam parameter kita pilih kruskal Wallis. Untuk respon itu kita pilih penurunan tingkat stres lalu faktor itu terapi psikis. Kalau udah di sini hasilnya keluar. Tadi kan di sini hasilnya 8,567 kan. Ini itu hasilnya sama, itu 8,567 dikali 10 pangkat min 5. Oke, kita masuk ke soal nomor 4. Dalam suatu penelitian mengenai pola kedatangan pelanggan di sebuah kafe, peneliti ingin mengetahui apakah urutan pelanggan yang datang secara individu dan berkelompok secara acak atau tidak. Data diambil secara berurutan dari 15 pelanggan pertama pada hari tertentu, dengan tingkat kepercayaan 95% atau alfa 0,5%. Tentukan apakah urutan kedatangan pelanggan dapat dianggap acak atau tidak acak. Oke, ini tuh masuk ke dalam rantai karena kita perlu menentukan apakah datanya itu acak atau tidak acak. Untuk hal itu urutan kedatangan pelanggan dapat dianggap acak, satunya itu urutan kedatangan pelanggan dapat dianggap tidak acak. Kita masuk ke RStudio-nya. Jadi di sini kita install package dulu dari random test sama T-series, lalu kita juga kita juga pakai syntax library random test sama T-series. Lalu di sini kita masukin datanya nih sesuai yang ada di sini. Kalau 1 itu berarti individu, kalau 0 itu berarti kelompok gitu. Kalau udah ketik run.test itu untuk menguji tes. Kita enter aja langsung. Kita running. Nah, hasilnya ketemu yaitu 0,1725. Yang berarti dia tuh lebih besar daripada taraf signifikansinya. Dari tingkat kepercayaan, maka 0 diterima, yang artinya itu urutan kedatangan pelanggan dapat dianggap acak. Lalu kita masuk ke mini tab-nya. Kita start dan parametrics run test, kita pilih jenis kedatangan variabel. Nah, ini hasilnya keluar 0,173 sama yang ada, seperti yang ada di RStudio. Lalu lanjut ke soal nomor 5. Sampel terdiri dari 11 pasien yang menjalani program olahraga rutin untuk menurunkan tekanan darah.
Tekanan darah pasien diukur sebelum program olahraga dan setelah program olahraga selama 1 bulan. Berdasarkan data berikut, apakah program olahraga tersebut efektif menurunkan tekanan darah pasien? Oke, di sini ada tabel tekanan darah pasien, itu ada sebelum program dan setelah program. Kita langsung masuk ke studio-nya. Jadi dia tuh masuk ke dalam uji Wilcoxon dikarenakan dia itu ingin mengetahui apakah ada perbedaan antara dua data yang saling berpasangan. Untuk hal itu tidak terdapat perubahan tekanan darah setelah program dan H1 yaitu terdapat perubahan tekanan darah setelah program. Lalu sini untuk uji Wilcoxon itu kita masukin aja data sebelum programnya berapa, lalu data setelah programnya berapa, lalu kita masukin Wilcox test PR-nya sama dengan true. Tadi kan kalau yang pertama yang main Whitney dia kan false. Kita langsung running aja. Nah, keluar hasil itu 0,004346. Yang berarti dia tuh eh, dia tuh lebih kecil daripada 0,05, maka 0 ditolak, artinya program olahraga efektif menurunkan tekanan darah pasien. Kita langsung masuk ke Minitab-nya. Minitab-nya, kita pilih start, non parametrik, lalu pilih yang Wilcoxon. Oh ya, ini tuh caranya itu, jadi sebelumnya ini tuh nggak ada. Caranya itu pertama kita ke kalkulator dulu nih, lalu kita pilih sesudah program. Nah, ini store-nya itu di selisih, ini sesudah dikurang sama sebelum ini, lalu baru ke start non parametrik Wilcoxon. Kita pilih variabel yang selisih, kita klik OK, hasilnya adalah 0,05 yang dimana lebih kecil daripada 0,05 0,005 lebih kecil daripada 0,05. Lanjut ke soal nomor 6. Sebuah sekolah ingin mengevaluasi perubahan tingkat konsentrasi siswa setelah diterapkannya program belajar baru. Tingkat konsentrasi diukur menggunakan skala 1 sampai 10, semakin tinggi skor semakin baik konsentrasi. Pengukuran dilakukan pada 8 siswa yang sama, yaitu sebelum program diterapkan, setelah 1 bulan, dan setelah 2 bulan. Dengan taraf signifikasi atau alfa 0,05, tentukan apakah terdapat perbedaan tingkat konsentrasi yang signifikan di antara ketiga waktu pengukuran tersebut. Di sini ada tabelnya, ada sebelum program, setelah 1 bulan, sama setelah 2 bulan dari 8 siswa yang sama. Oke, kita langsung masuk ke studionya. Jadi di sini tuh masuk ke dalam uji Friedman. Friedman dikarenakan terdapat 3 kelompok yang saling berpasangan. Untuk H0 itu tidak terdapat perbedaan tingkat konsentrasi yang signifikan, dan H1 itu terdapat perbedaan tingkat konsentrasi yang signifikan. Langsung masuk ke studionya. Di sini kita masukin data sebelumnya berapa, 1 bulan berapa, 2 bulan berapa. Lalu untuk hasilnya itu kita masukin data frame nih. Udah sesuai yang udah kita masukin, kita input datanya lah. Lalu di sini akan mencetak si datanya ada berapa aja. Ini untuk sintaks Friedman-nya. Kita running aja. Keluar hasil itu sebesar 0,00003355. Yang berarti dia itu lebih kecil daripada taraf signifikansi, maka 0 itu ditolak, yang berarti terdapat tingkat konsentrasi yang signifikan. Lalu masuk ke Minitab-nya. Minitab-nya kita pilih start, dan parametrik lagi, dan Friedman. Untuk responnya kita pilih tingkat konsentrasi, untuk treatment kita pilih periode, dan blok itu kita pilih sampel. Udah kita klik OK, ini keluar hasilnya sebesar 0,00003355. Sama, hasilnya udah sama. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Sebuah rumah sakit ingin mengetahui apakah jenis layanan kesehatan mempengaruhi tingkat kepuasan pasien. Penelitian dilakukan terhadap 15 pasien yang diminta memberikan penilaian kepuasan pada skala 1 sampai 50. Dan antara signifikansi atau alfa itu sama dengan 0,05. Lakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kepuasan pasien berdasarkan jenis layanan kesehatan yang diterima. Oke, kita ada tabel ini. Skor kepuasan berapa, terus jenis layanannya apa, termasuk ke RSTD-nya. Jadi kita ini tuh masuk dalam mood median test dikarenakan ini masuk dalam mood median test. Lalu H0 itu tingkat kepuasan pasien pada ketiga jenis layanan yang sama.
Lalu satu itu minimal satu tingkat kepuasan menjadi layanan yang berbeda. Oke, kita masuk ke RSDW nih. Jadi di sini jenis layanan itu kan ada tiga. Tuh kita tulis apa aja dari router layanan, router inap sama IGD. Lalu each 5 itu ada, jadi setiap layanan itu ada berapa data, kan ada 5 di sini, jadi 5. Lalu skornya itu kita masukin skor ini, kita input, lalu XM data, data frame, jenis layanan sama skor. Lalu untuk box plotter di sini kita membandingkan antara skor dan jenis layanan. Data itu dari XM data yang ini. Lalu mainnya tuh judulnya itu box plot skor kepuasan. Ini X lab itu berarti sumbu X dan ini sumbu Y-nya. Lalu untuk warnanya itu ini. Kita running dulu plotnya. Sini keluar. Maksudnya itu untuk IGD itu rentang di rentang 30 sampai 35. Lalu untuk rawat inap 35 sampai 40 dan rawat jalan 40 sampai 45. Oke. Kita lanjut. Si ada menginstal dan mengaktifkan package. Kita bakal menginstal package untuk RVA ID memoir. Lalu kita aktifkan package-nya juga. Lalu untuk mood medianya kita pakai mood med test untuk perbandingan itu antara skor dan jenis layanan, dan data itu diambil dari exam data di sini, dan XK itu sama dengan false. Running aja langsung. Keluar hasilnya itu 0,006162 yang berarti lebih kecil daripada taraf signifikansi yang maka nolnya ditolak, yang berarti ada tingkat kepuasan jenis layanan yang berbeda. Kita masuk ke menu tab-nya untuk memastikan apakah hasilnya sama atau tidak. Kita ke start, lalu kita pilih yang parametrik. Kita pilih yang apa tadi ya? Tadi tes apa ya? Mood median. Median. Untuk responnya kita pilih skor kepuasan, lalu faktor itu kita pilih sistem kerja. Kita oke, hasilnya sama itu ada pada 0,00616 sama. Oke. Baik, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.